Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami di Pak D Sindirun Sindiran Show. Tentunya kami selalu berharap Anda diberikan suatu kesehatan, keberkahan, dan rezeki yang berlimpah ruah dimanapun Anda berada, baik Anda di dalam negeri maupun yang sedang merantau di luar negeri, dan tentunya demi menggapai masa depan yang lebih gemilang. Begitu bro, sukses selalu buat Anda semuanya, oke? Mempermalukan Prabowo, Anies Sandi menuju jurang kekalahan. Ahok luar biasa. Ditulis oleh Sayun Muarif. Penolakan spanduk oleh tim Anies Sandi yang mengusung tema tentang program 100 hari Gubernur DKI Jakarta, Jakarta Bersyariah, menunjukkan tim Anies Sandi lagi pecah kongsi. Sebab itu kita tahu cita-cita Jakarta Bersyariah tersebut merupakan sebuah gagasan yang diusulkan oleh FPICS. Jika Anies Sandi terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur, FPICS menginginkan keduanya agar merealisasikan program yang mereka usulkan, yaitu Jakarta Bersyariah. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa FPICS sangat getol mengkampanyekan NKRI bersyariah. FPI bersyariah, FPICS berkeinginan agar Indonesia menjadi satu negara Islam seperti di Timur Tengah. Dan langkah awal yang mereka lakukan adalah mendukung Anies Sandi agar jika menang nanti mampu mensyariahkan Jakarta. Itu artinya Anies Sandi dijadikan jembatan oleh FPI dan ormas radikal lainnya untuk mendirikan negara Islam. Jika ternyata Jakarta berhasil disyariahkan oleh Anies Sandi dengan catatan Anies Sandi menang, maka FPI dan ormas radikal lainnya bakal melebarkan sayap ke provinsi yang lain. FPICS bakal menjadi backing lagi di pilkada provinsi lain dengan perjanjian jika menang harus disyariahkan daerah tersebut. Misalnya tahun depan pilkada Jawa Barat, FPI menjadi salah satu pendukung pasangan calon di Jawa Barat. FPI bakal membuat perjanjian dengan sang calon tersebut. Jika berhasil menangkan pilkada, maka imbal baliknya Provinsi Jawa Barat harus disyariahkan seperti DKI Jakarta. Misalkan di Jawa Barat itu berhasil dan gubernur terpilih merealisasikan apa yang diminta oleh FPI, maka secara otomatis FPI sudah menguasai dua provinsi besar, yaitu Jakarta dan Jawa Barat. FPI bakal merasa kuat karena telah menguasai dua provinsi tersebut, apalagi letak wilayahnya yang sangat berdekatan. Bukan tidak mungkin jika hal itu berhasil, FPICS benar-benar mendirikan negara Islam Indonesia. Saya khawatir DITI bangkit melalui FPI dan ormas radikal lainnya. Ini sangat mengerikan, apalagi pentolan FPI dan HTI secara organisasi dengan terang-terangan tidak mentaati Pancasila sebagai dasar negara. Bahkan Habib Rizik sebagai pentolan FPI pun sempat menistakan Pancasila dengan mengatakan bahwa Pancasila Bung Karno ada di pantat. Hizbut Tahrir Indonesia juga demikian, bercita-cita mendirikan negara Islam di Indonesia. HTI juga menentang sistem demokrasi di Indonesia, sebab kata HTI, demokrasi itu merupakan produk kafir. Pun HTI juga menolak Pancasila sebagai dasar negara. FPI dan HTI menurut saya adalah ormas yang sangat membahayakan untuk Indonesia. Sebaiknya pemerintah sesegera mungkin menjadikan kedua ormas tersebut menjadi organisasi terlarang seperti halnya PKI. Jika PKI dibubarkan karena merongrong NKRI, sebaiknya
FPI, HTI, dan ormas radikal lainnya pun harus mengalami nasib yang sama seperti halnya nasib PKI alami. FPI dan HTI dan ormas radikal lainnya bakal menagih janji Anies Sandi jika terpilih. Anies Sandi siap-siap menjadi gubernur boneka, sebab semua kebijakannya bakal dikendalikan oleh FPI dan HTI dan ormas radikal lainnya. Dan warga DKI Jakarta siap-siap saja kecewa dan gigit jari. Tapi anehnya, setelah mendekati hari dan tanggal pencoblosan Pilkada DKI putaran kedua, tim ses Anies Sandi tidak setuju dengan apa yang diusulkan FPI-CS tentang Jakarta Bersyariah. Ketidaksetujuan itu ditujukan tim Anies Sandi dengan tidak mengakui pemasangan spanduk Jakarta Bersyariah. Bahkan tim ses Anies Sandi cenderung menuding pihak lain yang memasang spanduk Jakarta Bersyariah tersebut. Padahal secara kasat tentunya kita tahu bisa saja yang memasang spanduk Jakarta Bersyariah itu adalah FPI-CS, kan? Spanduk itu sesuai dengan apa yang diimpikan FPI-CS untuk menjadikan Jakarta Bersyariah sebagaimana di Aceh. Berarti secara tidak langsung itu menunjukkan tim ses Anies Sandi lagi pecah kongsi, sudah tidak sepakat lagi dengan apa yang diusulkan oleh FPI. Hal ini justru bakal membuat Anies Sandi semakin terpuruk dan menuju jurang kekalahan. Prabowo kecewa kepada Anies Sandi. Ketidakhadiran Anies Sandi dalam acara debat di Kompas TV membuat Prabowo Subianto harus menanggung malu. Sebab acara debat yang diprogramkan oleh Kompas TV itu sangat didukung penuh oleh Prabowo. Bahkan Prabowo kabarnya ikut mengkonsep acara debat tersebut. Jauh-jauh hari sebelum debat itu terlaksana, Prabowo sempat bertemu dengan Rosiana Siralahi, pihak Kompas TV. Pertemuan keduanya itu guna membahas debat kedua kandidat ke pasangan calon peserta Pilgub DKI, Anies Sandi dan Ahok Jarot. Namun pada detik-detik terakhir, Anies Sandi mengurungkan niatnya untuk hadir dengan berbagai alasan yang menurut saya tidak masuk akal. Tentunya pembaca sudah tahu. Bukannya meminta maaf kepada pihak penyelenggara debat Kompas TV, justru tim ses Anies Sandi menyalahkan pihak Kompas TV selaku penyelenggara debat. Tim ses Anies Sandi menyalahkan Kompas TV lantaran Kompas debat kedua kandidat tersebut tidak sesuai dengan yang mereka inginkan. Gak usah banyak alasan, bilang saja kalau takut debat. Dan anehnya, pihak tim ses Anies Sandi malah mengatur-ngatur pihak penyelenggara debat. Memang Kompas TV punya moyang low. Iya, padahal masyarakat awam sekalipun tahu ketidakhadiran pasangan Anies Sandi dalam debat yang diselenggarakan Kompas TV itu untuk menghindari kekalahan adu gagasan melawan Ahok Jarot. Sebab jika dipasangkan debat tim ses Anies Sandi, yakni Anies Sandi bakal kalah dan dibully habis-habisan oleh pendukung Ahok. Dan itu bisa membuat elektabilitas Anies Sandi semakin menurun. Akhirnya demi main aman, Anies Sandi dilarang tim sesnya untuk hadir. Kabarnya yang melarang Anies Sandi hadir adalah Mardhani Alisera, PKS selaku pimpinan tim ses Anies Sandi. Oleh sebab itu, karena merangkul ormas-ormas yang anti kebinekaan untuk mendukung dirinya, sebaiknya saya mengusulkan Anies Sandi dinurbatkan sebagai Bapak Intoleran Indonesia. Dari satu kata buat Ahok Jarot luar biasa. Begitulah kira-kira. Ditulis oleh Sayun Muarif. Dan sudah ada komentar dari Antonius Junaidi. Ya, sudah ada komentar dari Antonius Junaidi. Saya yakin pemerintahan Jokowi jika menyadari bahaya laten FPI dan HTI, tapi sangat berhati-hati dalam mengambil tindakan. Setelah sedikit saja bisa dituduh tidak pro HAM atau dicap pemerintahan otoriter, tidak demokratis dan sebagainya. Menurut saya momennya belum pas. Saya yakin kedua organisasi ini sudah diinfiltrasi oleh Intel, seluruh data keduanya dan orang-orangnya sudah ada di tangan pemerintah. Ketika momennya pas, maka dan ada landasan hukumnya, pasti diciduk. Jika keadaan sangat memaksa, pasti akan dilakukan operasi kontraintelijen untuk menghancurkan kedua organisasi ini. Hal ini sangat terlihat ketika polisi menangkap aktivis pemufakatan makar.
Bahkan Rahmawati pun ikut diciduk. Gak mungkin lah polisi hanya berbekal konferensi pers mereka atau berita di surat kabar atau status foto yang disebar di media sosial. Ini pasti kerjasama yang sulit antara lintas sektor. Dihujat seperti apapun di media, polisi tetap santai. Jadi kita tunggu saja bagaimana kisah selanjutnya. Oke. Ada Yaris Jami juga mengatakan kayaknya begitu, tapi saya nggak sabaran nih. Oke. Ada Pandu Poluan, kalau terlalu cepat dilarang malah jadi underground, susah dimonitor. Kalau sekarang kan ada wadahnya, mau dikeluarin dulu pentolannya supaya pas digulung benar-benar nggak bisa bangkit. Ya, terima kasih Panton, komentarnya masuk akal, semoga terrealisasi selama pemerintahan Jokowi, gitu kata Rosita. Dan ada Parto Suparto, bisa jadi mereka lagi sensi kan sekarang. Musuh padenya puyang lah, habis nggak doyan komisi sih, cukup kesejahteraan bangsa dan NKRI. Belum sudah selesai dengan dirinya, Rosita tidak mau dipaksa, apalagi masalah kebijakan pemerintah. Ya kita lihatlah masalah Freeport dan sumber daya alam NKRI. Bagaimana sentuhan tangan dingin pada menyelesaikan konferensi ya. Kita lihat nanti masalah pesawat tempur TNI AU ya. Ya sebetulnya pembubaran FPI itu mudah ya. Biasanya kalau kita ingin mendirikan suatu badan atau organisasi apapun, di bagian pembukaan asas yang selalu disyaratkan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Jadi bila ada badan atau ormas di NKRI berdasarkan pada asas yang lain, mana mungkin sehingga saran ada FPI dan kawan-kawan bisa eksis di sini, dan lebih-lebih pula diizinkan oleh Polri untuk bergerak. Nah, laras sederhana saja. Saya cuma berpikir panjang, kalau azas nggak benar mana mungkin diizinkan eksis. Otomatis bisa dibubarkan dengan mudah tanpa banyak argumen. Apakah saya gagal paham, gitu kata Totowi. Oke, segera demikian bro ya. Sudah kita bacakan mengenai kabar mempermalukan Prabowo, Anies Sandi menuju kekalahan. Segera demikian bro, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila dalam saya membawakan acara kurang berkenan di hati Anda, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!